Halo Sobat Visionary, kali ini gue akan membahas pertempuran Puputan Margarana, yaitu salah satu perang terdahsyat yang terjadi di Bali pada masa revolusi fisik. Pertempuran ini terjadi antara pasukan Belanda bernama Nika dan Kenil melawan para pemuda Bali yang tergabung dalam pasukan TKR. Penasaran dengan kronologi pertempurannya? Let's go, ikutin terus videonya. Perang Puputan Margarana disebabkan oleh hasil perjanjian Linggarjati antara Belanda dan Indonesia. Dalam perjanjian Linggarjati, salah satu isinya menyebutkan bahwa pengakuan Belanda secara de facto atas eksistensi wilayah negara Republik Indonesia hanya meliputi Pulau Sumatera, Jawa, dan Madura. Itu artinya perjanjian Linggarjati tidak memasukkan Bali sebagai bagian dari Republik Indonesia, yang membuat rakyat Bali kecewa dan kemudian memicu perlawanan sendiri terhadap Belanda. Selain akibat dari perjanjian Linggarjati, perang Puputan Margarana juga dipicu karena Letkol I Gusti Ngurah Rai yang saat itu menjadi kepala divisi Sunda Kecil dalam badan TKR menolak kebijakan Belanda yang ingin mendirikan negara Indonesia Timur. Kedatangan pasukan Belanda di Bali dengan tujuan ingin menyatukan Bali bersama wilayah negara Indonesia Timur lainnya turut menjadi alasan munculnya perlawanan. Diketahui selepas proklamasi kemerdekaan, Letkol I Gusti Ngurah Rai dan rekan-rekannya membentuk Tentara Keamanan Rakyat Sunda Kecil di mana I Gusti Ngurah Rai menjadi komandannya. Di bawah I Gusti Ngurah Rai, TKR Sunda Kecil memiliki kekuatan 13 kompi yang tersebar di seluruh kota di Bali dan dikenal sebagai pasukan Ciung Wanara. Setelah perjanjian Linggarjati, I Gusti Ngurah Rai bersama pasukannya kemudian bertekad melakukan perlawanan terhadap Belanda yang sudah mulai kembali ke Bali. Dalam mewujudkan tekad perlawanan masyarakat Bali, pada 18 November 1946, markas pertahanan militer Belanda di Tapanah, Bali diserang secara habis-habisan. Hal ini membuat Belanda murka dan mengarahkan seluruh kekuatannya untuk mengepung Bali, khususnya Tapanah. Belanda mengirimkan pasukan Gajah Merah, Anjing Hitam, Singa, polisi negara, polisi perintis, dan 3 pesawat memburu miliknya. Pasukan yang dikirim Belanda tersebut mulai melakukan serangan pada 20 November 1946 di pagi hari pukul 5.30 WITA. Mereka menembaki area pasukan warga-warga Bali. Kekuatan persenjataan yang dimiliki pasukan TKR Bali tergolong minim, sehingga mereka belum bisa melakukan aksi serangan balasan kepada pasukan Belanda, sehingga harus terus bertahan. Selama jalannya pertempuran, sekitar pukul 9 WITA, pasukan Belanda yang kira-kira berjumlah 20 orang mulai mendekat dan berhasil menyusup pertahanan dari arah barat laut. Dan beberapa saat kemudian terdengarlah suara tembakan. Sebanyak 17 orang pasukan Belanda ditembak mati oleh pasukan Ciung Wanara yang dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai. Setelah mengetahui jika pasukannya mati, Belanda melakukan aksi serangan dari berbagai arah. Namun upayanya ini beberapa kali mengalami kegagalan karena pasukan Ciung Wanara dengan heroik berhasil melakukan aksi serangan balik. Dengan kehebatan I Gusti Ngurah Rai yang memimpin pasukannya dalam bergerilya, Belanda yang menyadari itu juga sempat menghentikan aksi serangannya selama 1 jam hanya untuk menyusun kembali rencananya. Dan beberapa saat kemudian, Belanda kembali menyerang dengan mengirimkan banyak pasukan serta pesawat terbang pengintai kira-kira pada pukul 11.30 WITA. Namun, serangan ini kembali berhasil dihentikan oleh pasukan Ciung Wanara. Akhirnya mereka merasa dirugikan, Belanda dan pasukannya mundur sejauh 500 meter ke belakang untuk menghindari pertempuran yang sia-sia. Kesempatan ini digunakan oleh I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya untuk meloloskan diri dari kepungan musuh. Dalam perjalanannya meloloskan diri, tiba-tiba Belanda mengirimkan pesawat terbang untuk memburu I Gusti Ngurah Rai bersama pasukannya. Tidak hanya itu, pasukan Belanda juga ikut mengepung dan mengejar pasukan Ciung Wanara.
korban terus berjatuhan di kubu pasukan Ciung Wanara. Sebagian pasukan ditembaki dari belakang saat mencoba meloloskan diri. Melihat kondisi pasukannya yang mulai terbabat habis, untuk terakhir kalinya I Gusti Ngurah Rai menyerukan puputan, yang berarti habis-habisan. I Gusti Ngurah Rai bersama pasukannya yang tersisa bertempur melawan Belanda hingga titik darah penghabisan. Dikutip dari wikipedia.com, korban dari pasukan Ciung Wanara berjumlah 96 orang termasuk I Gusti Ngurah Rai. Sedangkan di pihak Belanda memakan korban sebanyak 400 tentara. Pertempuran ini memang dimenangkan oleh Belanda, tapi menurut opini saya, pertempuran ini sangat epik, yang mana korban dari pihak Belanda lebih besar dari pihak Republik. Melihat fakta itu saja, bisa dikatakan bahwa pasukan Ciung Wanara pimpinan Gusti Ngurah Rai yang berjumlah puluhan secara kualitas mampu mengungguli ratusan tentara Belanda bersenjata lengkap. Sungguh sangat bisa diapresiasi. Jadi, gimana Sobat Visionary? Apakah konten ini bermanfaat? Kalau iya, silakan klik subscribe dan like di bawah, serta beri pendapat kalian di kolom komentar. Itu saja dari saya. See you next time.